Namaku Gaspar. Usiaku 35 tahun. Aku adalah ia yang diceritakan naga-naga dewasa kepada anak-anak mereka agar cepat tidur. Tahu ia akan mendatangimu. Dulu, Kim Il-sung menyebut namaku beserta segala kemampuanku untuk menghentikan dengekan Kim Jong-il kecil. Aku memang kejam. Sulit untuk tidak mengakuinya. Tapi ya, tetap saja. Aku tak bisa menolak pesona detektif culun seperti Holmes. Holmes itu lucu. Maksudku, yang lucu dari dirinya tentu saja penalaran deduktifnya. Banyak hal yang ia simpulkan memiliki sekitar 50 penjelasan masuk akal lain, dan kalau pembaca mau berpikir ekstra, tentu bualan Holmes bisa menjadi komedi segar. Pada usia 24 tahun, saat masih suka menulis, aku pernah membaca cerita pendek mengenai seorang detektif terkenal yang deduksinya selalu salah. Karena ia seorang fanatik kebenaran sebagaimana orang-orang saleh di era Inkuisisi menerjemahkan Lukas 14.23 secara harfiah. Tetapi Holmes memiliki banyak penggemar, dan di mata penggemarnya ia tak pernah salah. Cerita itu kupersembahkan kepada Holmes, dan berlaku juga untuk Poirot atau Nyonya Marple, atau Bruce Wayne, atau penggemar mereka. Kalau kau menjadi temanku, aku tak segan-segan menghancurkan hidup musuh-musuhmu. Kau cuma perlu menaati satu peraturan. Jangan pernah menyentuhku dari belakang. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menerangkan dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Iya dan tidak. Secara jasmani pinggang saya agak sakit. Biasalah, penyakit lama. Namun, secara rohani insya Allah saya dalam keadaan siap. Atau minimal saya sudah berusaha keras tangan tidak. Saya tidak terlalu yakin soal ini. Saya rasanya pernah bertemu dengan anak itu. Wajahnya familiar. Tetapi saya belum bisa ingat lebih jauh. Mungkin perasaan saja. Mengertikah Anda mengapa Anda dimintai keterangan? Ya, sedikit. Kata Bapak Kumis tadi, saya satu-satunya saksi yang sejauh ini bisa polisi temukan. Yang lainnya masih dalam pencarian. Bapak percaya saya? Saya tidak bilang saya percaya. Ini hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Saat ini, saya akan bertanya mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan penemuan mayat pagi ini. Apakah Anda bersedia untuk bekerja sama? Kita memang dianjurkan untuk selalu bekerja sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begini, pagi ini pukul 8, kami mendapat laporan dari seseorang yang mengeluhkan bau tak sedap yang diduga berasal dari rumah tetangganya. Pagar tetangganya itu terkunci, dan keadaan halaman berantakan. Saat kami tiba di lokasi, mayat korban sudah membusuk di ranjang. Ada tanda-tanda penganiayaan. Sementara ini, tim forensik menduga dia tewas akibat serangan jantung. Diperkirakan, korban sudah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Ketika tiba di lokasi, intuisi saya berkata bahwa orang itu dibunuh. Perlu Anda tahu, intuisi saya jarang salah. Menurut laporan tetangga, Anda dan teman-teman Anda adalah orang-orang terakhir yang terlihat bersama korban. Pelapor mengenali Anda karena rupanya Anda dokter yang cukup terkenal dan ia pernah berobat di tempat praktik Anda. Coba ceritakan, apa yang Anda lakukan sejak pagi 4 hari lalu? Ya, dulu memang saya dokter dan membuka praktik di rumah. Tapi itu sudah lama sekali, dan hingga saat ini, saya sayangnya belum sempat memastikan seberapa populer diri saya. Walaupun begitu, kalau saya lihat wajah pelapor, mungkin saya akan mengenalinya. Ingatan saya cukup bagus. Apa sih pelapor itu sudah meninggal? Saja belum. Pertanyaan macam apa itu? Oh, kalau sudah meninggal, tentu saja saya masih mengenalinya. Saya tidak bisa lupa wajah orang yang meninggal di depan saya. Kadang mereka muncul kalau saya sedang tidak ada kegiatan.
Dan mengenai kegiatan saya pagi 4 hari yang lalu, apa ya? Saya bangun pagi, selesai sholat subuh, saya memberi makan Jennifer. Jennifer? Burung kutilang kami. Sebenarnya itu milik suami saya. Oh, siulannya merdu sekali. Aduh, bagaimana ya menjelaskannya? Bapak tahu suling bambu? Nah, bayangkan, si peniup hanya memainkan nada-nada tinggi. Kira-kira seperti itulah. Kadang mengingatkan saya pada Nika Ardila. Kadang mengingatkan saya pada Niki Astria. Saya pernah memaksa suami saya mengganti namanya jadi Nika saja. Atau Niki. Tapi dia tidak mau. Jennifer lebih bagus katanya. Saya sendiri tidak mengerti di mana letak bagusnya. Tapi, ya saya patuh saja. Melawan suami ganjarannya nerak. Cukup soal Jennifer. Melawan suami ganjarannya nerak. Cukup soal Jennifer. Setelah itu, apa yang Anda lakukan? Begini Pak, ingatan saya masih bagus. Tapi sayangnya, saya agak kesulitan menceritakan sesuatu kalau tidak runtut. Kalau Bapak ingin keterangan yang jelas, tolong jangan potong cerita saya. Begitulah konsepnya. Kalau tidak, segalanya jadi kacau dan saya terpaksa harus memulai dari awal. Baiklah. Coba ceritakan secara lengkap apa yang Anda lakukan di pagi 4 hari yang lalu. Selesai sholat subuh, saya memberi makan Jennifer. Jennifer itu burung kutilang kami. Sebenarnya itu milik suami saya. Siulannya merdu sekali. Begini, Bapak tahu suling bambu? Nah, bayangkan si peniup hanya memainkan nada-nada tinggi. Kira-kira seperti itulah. Kadang mengingatkan saya pada Nika Ardila, kadang pada Niki Astria. Saya pernah memaksa suami saya ganti namanya menjadi Nika saja, atau Niki. Tetapi dia tidak mau. Jennifer lebih bagus, katanya. Saya sendiri tidak mengerti di mana letak bagusnya. Tapi ya saya patuh saja. Melawan suami ganjarannya neraka. Begitu kata guru mengaji saya dulu. Belakangan suami saya menjelaskan mengapa dia tidak mau mengganti nama Jennifer. Dia bilang karena ingatannya payah. Sementara ingatan saya masih bagus. Kalau tiba-tiba kami ganti namanya, kemungkinan dia akan sering lupa dan kembali menyebutnya Jennifer. Kalau begitu, kesian burung kutilang itu nanti. Dia akan dipanggil dengan 2 nama. Dan itu akan membuatnya bingung. Siapa saya sebenarnya? Mungkin begitu pikirnya. Lalu dia depresi dan mati. Burung yang stres rentan mati. Tidak hanya burung, kami juga pernah memiliki 2 ekor kelinci. Karena kotor, saya memandikannya. Tak lama setelah dimandikan, keduanya mati dalam waktu yang berdekatan. Menurut teman saya, yang dokter hewan, kelinci memang mudah mati. Semua hewan akan mudah mati kalau stres. Saya sendiri heran. Apa yang bisa membuat hewan stres? Kalau manusia, ya mudah dimengerti. Kita bisa stres kalau tidak punya beras, kalau uang habis di tengah bulan, kalau cicilan tidak bisa dibayar. Tetapi, apa yang membuat hewan stres? Sejauh ini, dari beberapa hewan peliharaan kami belajar bahwa hewan bisa stres karena dimandikan, dikagetkan, dipindahkan tempat, ditaruh di tempat yang tidak semestinya. Kami belum tahu apakah hewan bisa stres hanya karena nama. Resikonya terlalu tinggi dan kami belum siap kehilangan peliharaan lagi. Baru 2 bulan lalu kami kehilangan seekor ikan emas, Koki. Dia stres karena kesepian. Tapi, hal ini tidak berlaku pada cupang aduan. Mereka kuat. Saya harap Bapak mengerti mengapa saya terkesan berlebihan memperlakukan Jennifer. Pengalaman mengajarkan saya banyak hal tentang datang dan pergi, hidup dan mati. Dan meski saya mengerti semua itu memang sebuah proses alamiah. Tetapi, tetap saja saya rela menghabiskan pagi saya untuk merawat Jennifer sebagai upaya menunda kepergiannya. Agak sulit menyiapkan makanannya, Pak. Jennifer hanya mau makan bubur jagung di pagi hari. Dia akan menolak kalau dikasih ulat. Kebetulan, stok jagung kami habis. Jadi, saya pergi ke toko sayur untuk memesan 1 peti jagung. Jadi, Anda pergi ke toko sayur? Iya. Jam berapa kira-kira? Entah ya. Pokoknya setelah sholat subuh dan menyadari jagung habis, saya bergegas ke toko sayur. Baru beberapa meter melangkah dari rumah, masjid menyerukan azan. Jadi saya memutuskan kembali ke rumah dan sholat lagi. Setelah itu, Anda pergi ke toko sayur? Tidak,
Bapak jangan asal menebak ya. Saya lapar. Saya memutuskan untuk membeli bubur ayam yang penjualnya biasa mangkal di perempatan, sekitar 50 meter dari rumah. Tukang bubur melihat Anda pagi itu. Aduh, tidak begitu. Saya memang pergi ke perempatan, tapi dia belum ada di sana. Mungkin karena masih terlalu pagi. Karena itu Anda memutuskan pergi ke toko sayur. Buat apa? Menurut pengakuan Anda tadi, Anda perlu membeli jagung untuk Jennifer. Saya memang pergi ke toko sayur, tapi tidak sampai. Kan saya sudah bilang, di tengah jalan saya pulang lagi untuk sholat subuh ulang. Makanya, kalau orang cerita, ya simak. Jadi, Anda tidak ke toko sayur. Setelah saya pikir-pikir, buat apa susah payah ke toko sayur? Saya punya telepon genggam. Anak saya mengajarkan saya bagaimana cara menelepon toko sayur, toko kelontong, dan beberapa tetangga. Saya tidak punya nomor telepon polisi seperti Bapak, karena kata anak saya, polisi terlalu simpel untuk melayani saya yang rumit. Saya minta dia menjelaskan apa yang dimaksud simpel. Sederhana katanya, kita cuma perlu memberi uang. Mereka tidak punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya sendiri tidak percaya bahwa polisi sesederhana itu. Buktinya, Bapak mau mendengarkan saya. Kelihatannya, Bapak polisi yang baik. Tidak seperti gambaran polisi yang sering saya dengar. Kalau Bapak mengurangi kebiasaan Bapak yang suka memotong cerita orang lain, mungkin Bapak akan mendapat gelar polisi teladan tahun ini. Anda menelpon toko sayur. Siapa yang menerima telepon? Oh, tentu saja salah satu penjualnya. Saya hafal suaranya. Agak berat dan berkarakter. Seperti Bob Tutupoli. Kalau dia yang menerima telepon, biasanya pesanan saya akan sampai kurang dari setengah jam. Tapi, kalau yang menerima bersuara lenje seperti Vina Panduwinata itu biasanya membutuhkan waktu 1 jam. Dan kalau yang mengangkat telepon anak kecil, yang suaranya selalu seperti mengantuk, biasanya pesanan saya tidak pernah sampai. Hingga saya sendiri lupa pernah memesan sayuran. Dan baru ingat keesokan paginya ketika mengecek peti jagung Jennifer kosong. Bisa telepon toko itu sekarang? Tentu saja bisa, sebentar.